Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya, sahabat-sahabat pesantren yang saya hormati. Di sini saya akan mengisahkan ataupun menceritakan, yaitu salah satu hikayat yang mana ini diambil dari syarah kitab Sulam Munajat halaman 5, yaitu mengenai tentang kisah Raja Fir'aun dengan Siti Asiyah. Raja Fir'aun dengan Siti Asiyah. Jadi Siti Asiyah mempunyai suami, yaitu Raja Fir'aun. Sebenarnya Raja Fir'aun itu adalah manusia, memang manusia, bukan Tuhan. Tetapi Raja Fir'aun mengaku Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan anak Rabbukum a'la, Kaulah ataupun saya Rob, pangeran, Tuhan yang maha tinggi, dalam Al-Quran. Nah, dulu ketika wahukia anna asiyata qalat li fir'auna uridu minka al-la'ba. Jadi dihikayatkan bahwa Siti Asiyah berbicara kepada Raja Fir'aun. Jadi Siti Asiyah itu berbicara kepada Raja Fir'aun, uridu minka al-la'ba. Siti Asiyah mengajak Fir'aun untuk bermain ataupun bergurau, bermain. Waman guliba kharaja uryanan. Nah, dari gurauan tersebut, dari permainan tersebut pasti ada sanksinya. Kalau di antara Raja Fir'aun ataupun Siti Asiyah yang kalah dari permainan tersebut, maka kharaja uryanan ila babil qasri. Kharaja maka keluar itu, kharaja mangka keluar ia jalma teh uryanan batna tatarannya ila babil qasri kalawang gedung. Jadi sanksinya tersebut hasil dari perjanjian antara Siti Asiyah dengan Raja Fir'aun. Apabila dalam permainan tersebut itu ada yang kalah, maka sanksinya harus keluar ke lawang gedung, harus keluar ke lawang gedung dalam keadaan terlanjang. Dalam arti terlanjang, tidak memakai pakaian, tidak memakai baju, tidak memakai celana, ya seperti biasanya manusia. Contohnya tidak memakai baju, tidak memakai celana, seperti itu, terlanjang. Nah, dalam hikayat tidak disebutkan permainannya permainan apa. Yang intinya Siti Asiyah dan Raja Fir'aun itu bermain, tetapi dalam permainan tersebut ada sanksinya. Sanksinya apa? Yang saya barusan udah sebutkan. Lalu respon dari Raja Fir'aun fa'ajabah, maka Raja Fir'aun menjawab hayu, ataupun Raja Fir'aun menjawab ayo siapa takut. Kalau menurut anak muda mereka, ayo siapa takut. Kalau Raja Fir'aun, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pajabaha, lamun kalau menurut bahasa Sunda mah pajabaha maka ngajawab atau napi nyubadanan Fir'aun, ngajawab Fir'aun hak kan itu walaran Siti Asiyah. Kalau dalam bahasa Indonesia mah pajabah itu menjawab, dalam arti Fir'aun ya mau diajak bermain oleh Siti Asiyah. Ila dalika, kepada itu apa? Ila dalika, kepada itu permainan lakbun. Nah, dari permainan tersebut pagolabathu faqalat upi bil ahdi. Nah, dari permainan tersebut Siti Asiyah mengalahkan Raja Fir'aun. Mengalahkan Raja Fir'aun dari permainan tersebut. Nah, kata Siti Asiyah kepada Raja Fir'aun, nah, kalau dalam kitab disebutkan faqalat upi bil ahdi. Kamu harus menyumponan ataupun kamu harus melaksanakan janji yang saya tadi barusan katakan. Wah rujuryanan, kata Siti Asiyah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kamu harus keluar dalam keadaan terlanjang karena kamu kalah dalam permainan itu. Maka kata Fir'aun, faqala Fir'aun ispahi anni ya Asiyah, ispahi anni, maafkan saya. Nah, ispahi anni, maafkan saya. Ispahi kudu ngampura anjeun anni ti abdi walaki khizanatul lu'lu'in. Maafkan saya Fir'aun, maafkan saya. Maafkan saya ya Asiyah, yaitu balasan ataupun untuk menebus kekalahan dari permainan itu. Jangan keluar gedung, jangan keluar gedung pakai terlanjang, jangan. Nah, balasan saya untuk menebus dari permainan
yang tadi, yaitu buat kamu selomari ataupun segudang mutiara. Yang namanya mutiara barang berharga, segudang mutiara untuk menebus dari kekalahan itu. Tetapi kan Siti Asiyah, gimana respon ataupun reaksi Siti Asiyah? Pakolat, kata Siti Asiyah, hei Fir'aun, saya mah tidak suka dengan yang namanya salomari mutiara, segudang mutiara. Saya mah sukanya itu kamu harus memberikan janji, kamu harus melaksanakan janji yang saya tadi barusan. Kata Siti Asiyah, in kunta ilahan, nah, fa'ufi bisyarti. Kalau kamu memang Tuhan, harus apa? Harus menyetujui dengan janjinya tadi. Nah, dengan janjinya. Fa inna wa bil ahdi min syartil ilahiyah. Apabila kamu sesungguhnya menyempurnakan ataupun melaksanakan janji itu termasuk syarat menjadi pangeran, syarat menjadi Tuhan, syarat ketuhanan. Nah, jadi syarat untuk memberikan janji itu diantaranya itu syarat ketuhanan. Kata siapa? Kata Siti Asiyah. Fa inna wa bil ahdi min syartil ilahiyah. Lalu fatajarrada min thiyabi. Lalu Fir'aun langsung membukanya, mengosongkan badannya dari baju-baju. Dalam arti membuka badannya, membuka bukan badan tapi membuka pakaiannya dari baju sampai celana dibuka dalam keadaan telanjang. Nah, lalu Fir'aun langsung berangkat ke gedung, ya biasa berjalan di gedung. Nah, pada suatu hari ataupun pada saat itu falam maru'at al-jawari, langsung ketika Raja Fir'aun membuka pakaiannya, Raja Fir'aun, para pegawai-pegawai yang ada di istana melihat Raja Fir'aun, yaitu para babu-babu ataupun pegawai-pegawai perempuan melihat Fir'aun dalam keadaan telanjang. Yang mana para babu-babu tersebut itu iman kepada Fir'aun, percaya Fir'aun dengan Tuhan. Tetapi ketika Raja Fir'aun membuka pakaiannya, membuka celananya, kafarna, pada kufur yang asalnya iman kepada Fir'aun tetapi keluar dari agama ataupun keluar dari ajaran Fir'aun, keluar dari agama yang dibawakan oleh Fir'aun. Ini yang asalnya para babu-babu tersebut mengakui Fir'aun itu menjadi Tuhan, tetapi pas Fir'aun membuka pakaian, membuka baju, kelihatan oleh para babu-babu tersebut Fir'aun sedang berjalan di atas gedung. Nah, pada kufur yang asalnya para babu-babu tersebut mengakui Fir'aun Tuhan menjadi tidak mengakui ketuhanan Fir'aun. Siapa para babu-babunya tersebut? Karena kenapa? Likubhi surati, karena jeleknya rupanya Fir'aun. Seperti kita manusia. Kata babu-babu tersebut itu. Yang asalnya apa? Yang asalnya iman tetapi tidak iman. Likubhi surati, karena jeleknya rupanya Fir'aun. Badannya Fir'aun. Nah, dalam kitab disebutkan wa amanna billah, dan para babu-babu tersebut yang asalnya iman kepada Fir'aun pindah menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat Asiyah ta'ridu alaihin al-islam qabla dzalika fala yaqbalna. Siti Asiyah dulu ketika sebelum kejadian tersebut, sebelum melaksanakan Siti Asiyah dengan bermain dengan Fir'aun, sebelum kejadian-kejadian yang saya barusan, Siti Asiyah dakwah kepada para babu-babunya, tetapi tidak ada respon dari para babu-babunya tersebut, tidak ada respon dari pegawai-pegawai perempuan dari istana tersebut. Tetapi pas udah melihat kejadian tersebut, para babu-babunya langsung iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa yang namanya makhluk mempunyai sifat kekurangan. Nah, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala mustahil. Yang mana kekurangan tersebut hanya dimiliki oleh makhluk. Allah beda dengan makhluk, pun demikian makhluk beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah berhasil dakwahnya Siti Asiyah dengan cara seperti itu. Dengan cara
yang asalnya Siti Aisyah dakwah kepada para babu-babunya harus iman kepada Allah, tetapi kan oleh ajakan-ajakan Siti Aisyah ditolak oleh para babu-babunya, tetap iman kepada Raja Firaun. Tetapi pas Siti Aisyah sudah melaksanakan bermain, kalah dari permainan tersebut, kejadian-kejadian yang tadi saya paparkan dengan Firaun, kejadian-kejadian yang saya tadi paparkan Siti Aisyah dengan Firaun, sudah menjadi kejadian tersebut, maka para babu-babunya melihat di atas istana ataupun di atas gedung, melihat di atas gedung yang asalnya iman kepada Firaun, tetapi melihat tidak memakai pakaian, tidak memakai celana, langsung kupur para babunya tersebut. Karena kenapa? Karena mempunyai sifat kekurangan, karena Raja Firaun liqubhi suratihi, karena jelek gambaran ataupun rupanya dari Firaun. Nah, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.